Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ayyuhal arsyadakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masuk pada bulan suci Ramadan dan ada beberapa hal yang tentunya harus kita renungkan bersama dalam proses kita menjalani puasa Ramadan ini. Yang pertama, kita diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi idal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan pahala dari puasa itu kecuali hanya haus dan lapar saja. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang kebanyakan orang yang dia menjalankan puasa, dia tidak mendapatkan pahala daripada puasanya itu kecuali hanya lelahnya dia, kecuali dia hanya mendapatkan hausnya saja dan laparnya saja. Nah, kalau kita ingin melihat apa penyebabnya daripada puasa kita ini sia-sia, yang pertama dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu di saat kita tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya. Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qaula zur wal amala bih. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta wal amala bih dan perbuatannya, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak membutuhkan fi ayada at'amahu wa syarabah, maka Allah tidak membutuhkan dirinya meninggalkan makan dan minumnya. Hadis ini jelas. Salah satu penyebab kenapa puasa kita sia-sia, kita masih terbiasa dengan kedustaan atau berbohong atau melakukan kebohongan-kebohongan yang ada. Maka dalam puasa Ramadan ini kita harus betul-betul berhati-hati dalam berbicara. Apalagi ucapan-ucapan yang memang kita sengaja, di dalamnya ada candaan, di dalamnya supaya ada orang yang tertawa, supaya dengan kedustaan-kedustaan yang ada, nah maka ini harus kita perhatikan. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang hamba itu yang mengucapkan satu kata saja, ma yatabayyanu fiha, yang dia tidak memikirkannya terlebih dahulu, yang dia tidak mempertimbangkan terlebih dahulu ucapan yang dia lafadzkan itu, yuzal biha finnari ab'adu bainal masyriq wal maghrib, maka itu sudah cukup menjerumuskan dirinya ke dalam jurang api neraka sejauh timur dan barat. Ayo ikhwarakumullah, hadis ini betul-betul mengerikan. Hadis ini betul-betul mengancam kepada kita semuanya yang hari ini kita belum terbiasa untuk bisa menjaga lisan-lisan kita, apalagi itu adalah perkataan dusta, maka menjadikan puasa kita akan sia-sia. Itu salah satu di antara kenapa kebanyakan orang dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Kemudian penyebab yang kedua, puasanya kita hanya tidak makan dan tidak minum saja, sedangkan seluruh anggota tubuh kita belum kita puasakan dari berbuat maksiat. Lisan kita masih membicarakan aib-aib orang lain, ya. Pendengaran kita masih kita gunakan untuk mendengar lagu-lagu jahiliyah, musik-musik dan sebagainya. Kedua mata kita masih kita gunakan untuk melihat kemungkaran-kemungkaran yang ada. Maka dalam hal ini, puasa yang kita tunaikan ini tidak memiliki efek, tidak memiliki pengaruh yang positif. Padahal sudah jelas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang terdahulu. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah, di sini ada pencapaian yang harus kita raih, yaitu tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Mungkin juga kita bertanya, apa korelasinya ini?
antara sedikit makan, sedikit minum, antara puasanya kita dengan ketakwaan. Setelah kita buka, ini dijawab oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, kitab tafsir beliau. Beliau menjelaskan, seseorang yang puasa sudah bisa dipastikan dia sedikit makan dan sedikit minum. Dengan dia sedikit makan dan dia sedikit minum, maka syahwatnya itu akan melemah sehingga dirinya tidak mampu atau tidak berani melaksanakan sebuah kemaksiatan atau melakukan sebuah kemaksiatannya. Dirinya tidak memiliki sebuah keberanian untuk melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ini hikmah daripada puasa itu sendiri. Maka orang yang berpuasa, dia harus mempuasakan anggota tubuhnya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak, itu akan menyebabkan amalan-amalan yang kita impikan itu tidak kita dapatkan sama sekali. Kemudian yang kedua, di bulan suci Ramadan ini, di setiap malamnya itu ada malaikat penyeru, ya, wa yunadi munadi minas sama, akan ada malaikat penyeru yang berkata, ya baghiyal khairi aqbil, wahai pelaku-pelaku baikan bersegeralah, wa ya baghiyasy syarri aksir, wahai pelaku-pelaku burukan berhentilah, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu berlaku pada setiap malam. Nah, di sini kita harus paham, ternyata pada setiap malam itu ada hamba-hamba yang utaqa, hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Nah, tentunya dalam hal ini, di dalam kita menjalankan puasa Ramadan ini, tidak boleh kita bermalas-malasan. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka peluang-peluang kebaikan kepada kita semuanya. Maka apapun itu kebaikan, mari kita bersegera untuk melakukannya. Terutama adalah dengan tilawatul Quran, dengan membaca Al-Quran. Bagaimana kita targetkan dalam satu Ramadan ini bisa khatam paling tidak lebih daripada 2 kali. Jangan sampai hanya 1 kali saja. Karena kita malu dengan para pendahulu kita. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau dalam 1 bulan itu bisa menghatamkan sampai 60 kali. Berarti sehari semalam beliau hatam 2 kali. Belum lagi yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Ini terakhir, Imam Nawawi beliau mengatakan, wa ammal ladzina khatamul Qur'an fi rak'ah falyuksur. Beliau mensifati bagaimana bacaan Qur'annya para sahabat. Beliau mengatakan, adapun di antara para sahabat yang mampu menghatamkan Qur'an dalam 1 rakaat salat, jumlah mereka banyak dan tidak sedikit. Di antara sahabat Utsman, sahabat Sa'ad bin Jubair, dan sahabat Tamim Ad-Dari. Mereka terbiasa menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan amal ibadah kita terima sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.